Kejadian terakhir dan tidak ada lagi kejadian baik di Cengkareng ataupun di bandara lain. Apa yang harus segera dilakukan oleh pemangku kepentingan, Pak? Di sini pas ada anggota DPR, ada juga asosiasi auditor. Ini apa yang harus segera dilakukan oleh Menteri Perhubungan mungkin dalam hal ini atau Menteri BUMN, Pak Ketut? Dari seperti yang saya bilang tadi, ETC itu user, Mas. Oke. ETC itu user, jadi semua peralatan yang dipakai oleh ETC hendaknya redundant. Kalau dia mati satu, dia yang lain mesti hidup. Demikian juga dengan radar. Iya. Bayangkan itu akan dampaknya sangat luar biasa apabila itu mati dilihat dari sisi air traffic control. Oke. Pak, tapi kalau kesiapan sumber daya manusianya sendiri, personil ATS atau ATC di Indonesia itu sebetulnya sudah cukup baik atau bagaimana? Apakah memang itu juga harus dibenahi, Pak Ketut? Oh jelas, Pak. Kita butuh SDM yang lebih banyak. Lebih banyak. Dan ya? Ini sudah berangsur-angsur dilakukan baik oleh Angkasa Pura I maupun Angkasa Pura II maupun oleh Dirjen. Memang butuh waktu. Tetapi ini sudah dilakukan gitu, Pak. Oke. Jadi yang paling mendesak adalah perbaikan atau pemeliharaan alat, kemudian memastikan bagaimana sistem radar, sistem keamanan itu berjalan, begitu ya Pak Ketut ya? Artinya kesiapan peralatan itu, Pak. Kesiapan peralatan itu. Baik. Pak Ketut, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi. Selamat pagi Pak Ketut. Sama-sama, selamat pagi. Ya, Pak Arya, ini tadi Pak Ketut mengatakan hanya user, alat yang harus dipastikan aman. Ini kan harus segera diperbaiki ya. Anda bisa memberikan solusi apa untuk memperbaiki sistem ATC ini? Oke, ya yang pertama tadi benar bahwa sistemnya sendiri itu memang harus kita lakukan audit ulang. Artinya apakah sistemnya itu benar tepat atau tidak? Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua kemudian adalah tadi integrasi antara menara-menara radar-radar ini yang ada di sekitar. Ini kan juga ada Halim, ada Curug dan lain sebagainya. Seharusnya dalam kondisi seperti itu juga bisa dilakukan di sana pengalihan kontrol yang dari Soekarno-Hatta ke Halim. Kondisi sekarang masih belum bisa. Itu kenapa saya juga nggak tahu kenapa tidak dilakukan. Sebenarnya itu seharusnya bisa. Nah itu mungkin dalam prosedurnya. Nah kemudian yang memang penting juga nanti ke depan itu adalah good governance dalam pengelolaan ATC ini. Jadi tadi seperti dikatakan misalnya manajemen dari pengadaan itu, kenapa kok sampai lama sekali dari Maret diusulkan baru Januari nanti. Kenapa tidak dilakukan satu aturan yang mungkin khusus untuk kondisi seperti ini, pengadaannya tidak perlu berlama-lama begitu. Jadi audit ini harus segera dilaksanakan. Harus segera dilakukan ya. Dan kemudian masalah SDM. Nah kalau SDM ini memang penting sekali karena tetap alat secanggih apapun yang sebagus apapun juga. Kalau SDM-nya kemudian tidak mengikuti prosedur yang sudah ada, tetap saja akhirnya. Nah, ini maintenance sudah ada pasti prosedurnya gitu. Pasti seharusnya itu maintenance reguler itu bisa dilakukan. Nah, kalau lihat dengan kejadian kemarin mungkin ya maintenance-nya yang memang yang sedikit terabaikan. Karena kan udah tahu bahwa alat ini akan habis lifetime-nya. Harusnya kalau misalnya maintenance-nya rutin, harusnya mereka udah dapat memprediksi alat ini. Angkasa Pura berkata bahwa ini tidak menyebabkan potensi kecelakaan. Bahkan sistem mereka pun tidak menunjukkan ada peringatan bahaya bertabrakan. Betul. Mereka mengatakan itu memang benar. Nah ini apakah kemudian membuat kita bersikap biasa-biasa saja, business as usual? DPR harus melakukan sesuatu dong, Pak. Jadi masalah serius itu Betul. Jadi memang kalau kan mereka juga katakan bahwa ada beberapa bandara-bandara lain yang memang dengan secara manual untuk tidak menggunakan radar. Itu betul memang. Tapi kan bagaimanapun ini Bandara Soekarno-Hatta, ini kan bandara internasional, pintu gerbang utama Indonesia. Nah, dan jumlah pesawat yang masuk itu kan begitu banyak, begitu padat. Nah, ini mau nggak mau harus dengan menggunakan radar sehingga lebih dipercepat lagi pendaratannya maupun usulan audit dari Pak Arya tadi itu sesuatu yang saya pikir bagus juga. Ini akan segera dibantu, didorong, diwujudkan oleh DPR. Satu adalah kami meminta kepada Kementerian Perhubungan agar mempercepat untuk proses agar pembentukan badan usaha yang dalam menangani ATC ini segera dibentuk, tidak harus menunggu lama lagi. Nah di samping itu juga untuk menambah jumlah